iseng kebetulan Bang Iwan, ide iseng. Yaudah yuk, aku juga udah lama nggak main ringan, terus berbagai pengambilan, semua tuh masuk di sini, masuk semua di sini. Jujur aku suka dengan variasi seperti ini, jadi nggak monoton. Variasi seperti ini oke, monoton. Tapi sebelum kita motret, apalagi dengan konsep, ini kan kita konsep nih ceritanya ya, ceritanya kan konsep. Kita harus pikirin dulu nih Bang, kita harus pikirin. Kita pikirin mau kemana jatuh fotonya. Apakah sekedar untuk ngasih ke model untuk diupload Instagram kah? Atau kau tembakan paling jauhnya nanti terus ke ke jadi endorse-nya sepeda kah? Atau gimana gitu loh. Kalau aku langsung berpikirnya ini konsep full nih. Jadiin aja langsung endorse gitu loh. Kalau memang mau. Dan ternyata benar, adrenalin aku tadi udah cek DM. Aku coba cek DM, dia minta file asli. Aku bilang sabar dulu. Aku izin dulu sama yang punya sepeda, sama yang modelnya. Kalau memang oke, mungkin dibayarin fotonya. Gitu loh. Jadi gitu, kita tujuannya tuh mau kemana? Jangan sekedar hunting foto gitu loh. Jadi gitu. Modus ya, ya kan? Nggak apa-apa. Itu modus. Iya, Bang. Itu modus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang buat itu salah satu obat untuk buat kita semangat motret. Siap semangat. Ya kan ini Siap semangat. ini kan jadi semangat motret nih. Iya. Ya nggak apa-apa kalau semangatnya positif, tapi jangan dibawa kemana-mana. Jangan. Kan gitu. Nah jadi jadi Enggak kenalan cuma nidurin. persaingan kayak gitu tuh yang buat kita itu semakin intens gitu loh. Semakin kita tuh semangat untuk motret. Ada beberapa yang aku lihat di foto ini, ya, oke. Nah, kayak gini nih contohnya ya. Ini nih gimana stopnya? Stop. Ini aja apa? Itu aja. Oke. Fotonya oke, ya. Untuk croppingan oke. Cuman kalau kawan-kawan bisa lihat, salahnya di mana? Coba saya tanya. Angle. Oke, saya terima. Lighting, gak usah Light. di pixel layaran dulu. Tadi pertama sebelum aku motret, aku tuh survei dalam artian gini, survei sepedanya, konsep sepedanya itu apa, terus dia bentuk sepedanya gimana, terus modelnya ini, body language-nya gimana, terus dia cocoknya gimana, gitu loh. Aku pasti akan coba itu. Dan ternyata di sini benar. Kita bisa perhatiin di sini. Ini ganggu, sepeda tuh nggak ada yang gemuk, ya. Terus kalau dia membungkuk gini, otomatis jadi gendut. Otomatis, secara otomatis. Terus senyuman. Kita bisa perhatiin tadi itu dia bagus, cakep. Cuman kalau dia senyum lebar, kenapa aku pakein kacamata? Karena hidungnya bagus. Kalau buka kacamata dia jelek. Kenapa? Kalau dia senyum pipinya naik. Makanya aku pakein kacamata. Nah ini, kalau dari atas gini, otomatis pasti jadi wide, jadi lebar. Oke? Ada yang ditanya, kira-kira aku bilang ini cuma salah komposisi aja sih. Sama angle dia. Jadi nggak apa-apa, di sini kita tuh arahin. Jadi lebih bagus kita foto 10 take, 20 take, asalkan ini dulu kita bahas. Ini ada yang salah nggak kira-kira menurut kawan-kawan? Coba, foto itu nggak ada yang salah, tapi bisa kita benerin supaya lebih bagus. Ada yang salah nggak kira-kira? Apa yang rancu kira-kira gitu? Yang rancu aja Pak, dari mata kawan-kawan. Ini di mukanya. Oke, berarti body language dia senyum dia. Ya, kesana apa ngambil landscape, apa ngambil alam jadi. Oke, berarti cara pengambilan. Tapi yang paling fatal, di sini kita nggak tahu. Dia itu jalan dengan sepeda. Karena tegak lurus dia itu, dimensi tegak lurus dia itu sama dengan cara pengambilan dia. Makanya kalau kalian perhatian tadi, aku tuh nggak ada pernah ngambil dari depan. Karena aku ngambil gradien garis. Simetri garis ini sangat penting. Ini pembeda nih. Simetri garis. Ya, aku selalu ngambil dari sebelah sini. Kenapa? Biar aku kelihatan ini simetris garisnya. Gitu loh. Ya kan? Ini jadi kelihatan dia kayak jalan. Sepedanya pun nggak boleh kena nampak. Bener, jadi karena dia terikut sama garis. Ya, nggak ada expose. Dia terikut sama garis, jadi kelihatan kayak jalan, jadi kayak nggak naik sepeda. Terus untuk foto promo ini nggak akan dipakai. Kenapa? Apa yang mau aku jual gitu loh. Sepedanya nggak kelihatan, Brandnya nggak nampak. brandnya nggak kelihatan. Karena Kayak tujuan mutualan, kita, ya. tujuan kita itu sekarang teman-teman aku ajarin itu untuk komersial produk. Gitu loh, Balik komersial lagi produk gitu. tujuan ini. Tujuannya kemana? Benar, tujuan akhirnya itu komersial produk. Tapi kalau memang untuk cuma jadi DP Instagram si beliau, si kawan atau si model, Udah seneng kali. cropping aja wajahnya, dia nggak perlu sepedanya. Iya juga. Kan gitu dia. Nanti aku ada tunjukin, gitu loh. Oke, ini kita lewatin. Kalau dari segi ini oke, nggak masalah. Cuma di sini terlalu banyak pengambilan yang masih agak rancu. Kayak gini, ini kan cari aman nih. Ini foto cari aman, full, dapat semua. Oke, kita bisa pikir. Yang aneh, Pak, jangan pernah letakin model belakang backgroundnya itu timpa-timpaan, double layer namanya. Tuh sama ini. Itu jadi nggak kelihatan. Ini akan mengurangi estetika foto.
Yang bener nih tiba-tiba nih. Ya, ini tiba-tibaan. Kita nggak ngerti dia mau ngapain gitu loh. Cuman kalau ini memang mau cropping aja bang. Portraitnya jangan tanggung, cropping aja, dibokein aja sekaligus. Jadi nampak pembedanya. Itu lebih bagus daripada kayak gini atau diletakin di tengah sini. Caranya gimana? Ambilnya ke sini dikit, ke kirian dikit. Jadi pas di tengah. Estetika itu yang perlu kita pelajari. Oke, ini oke, ini seperti ini. Ini kan trigonometri namanya, trigonometri dalam sebuah foto. Ya, cari aman di triangle. Triangle itu khususnya ini bagi 9. Ini benar di sini. Tapi ini biasanya digunakan untuk croppingan video. Ya, ini cropping format 16:9. Oke, aku suka orang berani kayak gini. Cuman kalau kayak gini jangan diambil lagi ininya. Ya, ini kita bingung. Lebih bagus diambil segini ini. Ya. Kenapa kita bingung? Ini sepedanya apa? Terus mau ngapain gitu loh? Ini mau ngapain? Terus ini kurang taruh ke sini orangnya, di sini orangnya harusnya. Motor di sini. Ya, jadi triangle itu pas gitu loh. Susunan triangle-nya itu pas. Gitu loh, Bang. Oke? Kalau untuk lighting mungkin tambahin dikit atau ini di-flare-in aja. Oh iya. Di-flare-in. Oke? Tapi biasanya kalau posisi wajah kemari, banyakinlah ke sebelah sini. Kalau ada ke sana, banyakinlah sebelah sana. Harusnya ini adanya ke sana. Harusnya. Tapi kalau kayak gini kita bingung. Bisa jadi ini untuk tambah teks. Bisa jadi. Oke? Terusin lagi. Nah, ini oke. Ini oke, tapi terlalu banyak bagian gelap. Ini terlalu banyak bagian gelap. Tapi ini oke. Ini terlalu banyak bagian gelap. Kenapa? Efek dari sebuah gelap itu akan menimbulkan kerancuan. Contohnya tuh di siluetnya rumput. Ini siluet rumput ini akan bagus, Pak. Akan bagus apabila ini lebih halus. Terus lebih ditinggiin. Orangnya itu lebih tinggi, jadi pengambilan lebih tinggiin. Kenapa? Ini terlalu mengganggu. Kasar jadinya. Dari kemarin aku bilang, aku kenapa harus bawa baju ini? Bayangkan tadi kalau dia pakai bajunya hitam. Karena aku udah berpikir seperti ini, kita akan main di siluet. Siluet tambah lighting. Bayangkan ini kalau bajunya hitam, hilang deh bang. Orangnya hilang jadi nggak kelihatan gitu loh. Iya benar, tapi ini udah oke. Dari pengambilan udah oke, udah semua oke. Cuman harus banyak yang dibenerin di daerah wajah. Makanya dari tadi kalau abang lihat aku motret, tundukin sedikit ke kiri dikit, tundukin sedikit ke kiri dikit. Selalu aku bilang gitu. Tundukin ke kanan dikit. Kenapa? Itu yang buat dia tirus. Karena kita udah perhatiin dari awal dia tuh gemuk di pipi. Tulang pipinya besar gitu. Jadi tundukin dikit ke kiri dikit, tundukin dikit ke kanan dikit gitu. Jangan dipaksain dia untuk ini. Kenapa? Itulah fungsi kita berbaur dengan model. Kita ngobrol, intensnya dapat gitu loh. Intensnya dapat. Oke? Kayak gini oke, cuman ya kalau jadi kayak bibi-bibi kelihatannya. Jadi bukan kayak anak gadis. Kalau teman-teman bisa lihat. Ya. Itu pose badannya gitu. Ya, badan dan wajah. Kita harus pikirin di situ, Pak. Ya, tapi ini oke. Nah kayak gini, aku tahu nih foto siapa. Karena yang motret ini biasanya selalu pakai teks, pakai tipografi. Dia udah belajar di situ untuk tipografi. Dan aku tahu kenapa dia berani buat flag gini. Karena dia mungkin jatuhnya ke tone atau main di Lightroom, gitu loh. Karena kita bisa perhatiin, dia ini cari aman, tapi amannya bener bang. Amannya bener. 1/8-nya dia sisain. Dia sisain. Di sininya 3/8 dia masukin bang. 3/8. Dan ini aja aman. Lihat nih, simetrisnya aman. Simetris aman nih. Ya. Terus pose dia juga nggak main-main. Dia nggak main. Dia akan tunggu momen. Ini tunggu momen atau setting. Dan ini yang benar. Benar dalam artian kalau kita mau terus sebuah konsep model menggunakan produk, buatlah segala sesuatu itu orang lihat itu jadi pandangan pertama itu eye catching ya. Apa? Orangnya dan objeknya. Dia akan hilangin di sini. Kenapa? Karena nggak pakai lighting. Dia akan buat flat, nggak masalah. Katalog ini masih bisa banyak untuk di cropping. Dia bisa cropping segini, dia bisa cropping ini. Masuk Instagram bisa dibuat kotak. Covernya aman lah. Aman. Ini aman. Ini foto dari aman namanya. Karena ini jatuhnya ke tone. Gitu loh, jatuhnya ke tone. Oke. Kayak gini juga kan. Dia berani ngambil siluet, ngambil apa dia berani. Dia mau ngejar siluetnya, tapi dia harus ngejar objeknya. Dia berani gitu loh. Jangan takut. Ada yang tadi contoh foto yang tadi kayak gini, dia nanggung. Paling dia pakai lighting, tanggung. Mungkin ini salah pengaturan kamera. Kalau ini ditambah lighting dikit jadi. Karena dia udah ngejar ini. Nanti aku kasih tahu cara ngambil yang benar. Kalau untuk ada foto backgroundnya lebih monoton daripada objeknya. Nanti aku kasih tahu triknya.
Tuh, kayak gini, oke, ini oke, nggak masalah. Dia juga ikut ngambil basic kayak aku ngambil tadi, cuman moodnya aja yang kurang dapat. Habis ya. Oke, balik lagi. Oke, ini juga bagus. Berani ngambil flare. Nah, perhatiin ya bang. Perhatiin ya. Lihat ini lihat nih, ini penting nih. Lihat foto bibi-bibi sama lihat foto anak gadis. Lihat foto bibi, lihat kan, perbedaan angle membuat seseorang itu jadi berubah. Bayangin, ini fotonya 30 tahunan mukanya, ini 17 tahunan. Apa yang kalian lihat pertama? Sama, kita lihat pertama muka, kedua apa dada, bener. Karena itu yang dijual perempuan. Wanita itu jualnya ke situ. Sip. Itu dia. Nih, lihat nih. Ya. Tuh. Dia berani ngambil komposisi, tuh dia berani ngambil jualan di sininya. Lihat nih, croppingnya juga oke. Tuh, bokeh-bokeh juga oke. Dia berani main flare. Dia berani menabrakin cahayanya. Oke, nah kayak gini nih. Ini oke. Cuman jadi kayak terbalik. Ingat nggak sih? Lihat nggak sih? Jadi jengak nih fotonya. Ya. Kalau memang seleranya gini ya silahkan. Kita nggak pernah permasalahin. Itu juga selera masing-masing. Tapi ini jengak nih jadinya. Kelihatannya harusnya posisinya tuh ke sini. Kenapa ke sini gue bilang? Karena ini lebih pendek daripada ini. Kalau dia posisinya merahnya kemari, di rotetnya kemari dikit, pasti ini lebih tinggi kelihatannya atau sejajar sama dia. Gitu loh, oke? Sama nih, oke, ini cari aman, foto cari aman. Oke, ini juga bisa, ini oke. Ini oke. Oke, nggak masalah. Nah ini kita bingung nih. Kita bingung nih mau ngapain? Ya, kita bingung mau ngapain. Kenapa? Terlalu banyak ruang kosong yang kita nggak ngerti intinya itu untuk apa. Ini kan kita bingung nih, ini ruang kosong nih. Untuk apa nih? Ini. Kita nggak ngerti, karena di sini ada ini mengganggunya. Tapi kecuali kalau kosong tadi, itu mungkin oke. Kalau kosong tadi mungkin oke. Tapi ini terlalu banyak ruang kosong aku rasa. Kenapa nggak ngambilnya tuh lebih high angle lagi? Terus background ini cuma segini aja nih jadinya. High angle lagi nih, oke? Oke, nggak masalah. Ini juga oke, tinggal mudi-mudi aja. Sama juga, sama ini tinggal pengaturan modelnya aja. Sama ini juga wajahnya harus kita ganti dikit. Ini juga oke, ini benar. Ya, di foto ini benar. Ya, lihat ini triangle fotografinya benar. Dia ngeletakin di sini. Ya, dan dia tidak ngabisin nge-crop habis di sini. Karena dia mikirin bannya supaya nggak kena. Kenapa dia ngambil dari high angle? Dari low angle, biar kelihatan lebih tinggi. Ya, kita tahu dia nih modelnya pendek. Tapi kenapa dari bawah? Biar lebih tinggi. Dan dia sisain warna biru di sini. Berarti dia bermain di pengaturan cahaya itu benar. Ya, dia tahu ini pengaturan ini pasti benar. Dan ini cukup oke pose-nya, aku rasa. Karena ini bisa banyak ditaruh, mau ditambahin tipografis ini oke, dicahayain juga, diedit juga bagus. Ya, tinggal besarin dikit aja. Pakai Ctrl Shift X ya kan, liquify, besarin. Jadi ini fotonya. Ya kan? Oke, ya. Oke, nah ini juga oke. Nanti Nah ini oke, sama ini juga kayak tadi. Kenapa nggak ambil dari sebelah sini sedikit atau sini sedikit? Mungkin faktor penghalangnya tadi kita rame motret. Tapi kalau diambil ke sini sedikit, itu lebih bagus. Moodnya tuh juga oke. Juga oke. Ini terlalu maksain kontras di kamera. Ya Canon ya enggak? Ya kan? Ini terlalu maksain. Ini salah WB bang. Ya ini salah WB. WB-nya harusnya lebih kurang lagi. WB-nya dan kontrasnya diturunin. Saturasi turunin 1, kontras turunin 1, WB-nya dibuat aja di 4100. Entah. Ya, dikurangin aja WB-nya. Ya. Tapi ini juga posisinya jengah soalnya dia ke sini, harusnya ke sini nunggingnya. Oke. Ini oke. Ini kan yang saya bilang nih. Peletakannya oke. Ini oke. Habis. Nah, sekarang mana tadi? Saya tunjukin foto saya gitu loh. Saya tunjukin foto saya. Baiknya sepeda yang saya sorongin, saya berani nih, ini sengaja saya ambil di tengah. Saya ambil di tengah karena memang ini bisa jadi katalog. Saya ambil di tengah. Saya perhatiin moodnya, saya perhatiin tangannya, semuanya saya perhatiin. Jadi memang nggak main-main gitu loh, nggak asal ambil aja gitu. Jadi saya perhatiin di mana letak cahaya jatuhnya, semua jatuhnya. Oke, jadi saya buatnya kayak gini nih, ya. Nggak apa-apa saya tutupin bannya, yang penting nambahin apa mereknya. Oke. Ini foto asli, ya. Ini Bang Dian ya tadi ya. Lighting kita tuh tadi Bang Dian. Saya ambil gini. Kenapa saya ambil dari samping? Hasilnya gini. Tuh, jadinya gini. Jualannya kayak gini saya nanti. Kalau ini oke, saya jualannya kayak gini. Oke, moodnya lihat, karakter wajahnya lihat, posisi badannya lihat, semua harus dilihat.
cara goes sepedanya lihat. Kita harus lihat semuanya. Ini kan kita lihat semua nih. Kalau ada yang miss kasih tahu saya. Ya, tapi ini memang sengaja saya ambil itu. Moodnya kenapa nggak senyum, nggak apa itu karena memang udah ada tujuannya. Oke. Sama posisinya kita tadi juga sama. Cuman pembedanya saya berani-berani aja ngambil yang segini. Saya cari aman. Saya cari aman aja. Dan benar. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena biar nggak kelihatan gendut. Kan kelihatan gendut jadinya. Iya. Ya kan? Jadi nggak kelihatan gendut. Duduknya sama, santai, ketawa. Jadi konsepnya itu benar-benar mereka habis main sepeda, tapi memang benar-benar santai. Duduknya tengah. Iya benar. Oke. Ini trik lightingnya ya. Ini masih ada orang nih kan saya upload. Oke. Ini lightingnya. Hasilnya gini. Ini hasilnya gini. Saya cuma ngerjain hilangin Bang Dian Bandar sama orangnya aja. Ya kan? Jelas nggak di sini foto ini? Apa yang saya jual? Tahuan udah. Jelas kan? Saya jual apa? Saya jual langitnya, saya jual tempatnya, saya jual orangnya, saya jual sepedanya. Semua jelas. Ya kan? Orang pasti langsung lihat, wih, ini bajunya merek apa nih? Sepedanya merek apa? Pasti orang zoom-zoom nih, sepedanya merek apa ya? Pasti itu. Alam nomor 2. Alam itu faktor pendukung ketika kita ambil sebuah model. Tapi kalau penempatannya pas, itu jadi kayak gini. Oke, kalau saya presentasi, saya akan kirim, saya sudah buat urutannya, saya akan kirim seperti itu. Nanti ujungnya saya akan kirim kayak gini. Saya nggak akan main-main dengan, tadi saya bilang tadi kan, siluet kan, saya nggak akan berani main-main dengan siluet, saya akan jualan ini. Oke, kita jual di sini, kita sudah mulai jual wajah. Kita jual wajah nih, jual wajah, jual baju, baru ini. Terakhirnya saya buat kayak gini. Terakhirnya, ini masterpiece-nya. Jadi urutannya udah ada kalau kita presentasi. Masterpiece-nya ini. Gitu loh. Ya kan? Kita jualnya masterpiece. Kenapa saya ambil becek dari tadi saya pengen ambil becek? Saya pengen lihat ketangguhan sepeda ini, nunjukin ketangguhan sepeda ini di mana mainnya, tracknya. Gitu loh. Kita jual track ini di mana? Oh, kita bisa mainnya di lumpur dia tetap oke. Walaupun dengan tetap pose gembira. Gitu loh. Dan ini bisa dipakai oleh cewek. Gitu loh. Jadi sepeda ini friendly gitu loh. Bisa dipakai siapa aja. Gitu loh maksud saya. Ya kan? Pemikirannya gitu. Jadi urutannya itu kayak gini tadi. Saya jual di sini, saya jual alamnya, bisa main di mana aja, XG. Saya jual dia bisa dipakai perempuan, bisa untuk teman-teman juga lebih santai. Terus saya jual di sini lagi, baru saya jual ke sini, ya kan? Jual baju kelihatan semua, baru ke sini. Orang pasti akan mikir, kan gitu nih. Jadi urutannya udah ada. Saya udah buat urutannya. Jadi masterpiece-nya fotonya ini. Gitu loh, Bang. Jadi silakan di komen kalau kira-kira apa yang ada di sini. Silakan di komen nggak apa-apa. Tadi ada teman yang udah mau promosiin ini, foto ini bang. Si Gustaf, si Yaki juga kenal. Dia mau promosiin untuk teman-temannya. Untuk temannya, saya bilang sebentar dulu. Ini lagi nego-nego sama Adrenalin Bike. Kalau ini berhasil, makan-makanan kita semua. Gitu loh. Kalau ini berhasil foto ini jebol, makan-makanan kita semua. Gitu loh. Jadi ini lagi nego sama Adrenalin Bike sama Santini Itali bajunya. Gitu. Jadi memang kita harus pikirin gitu. Kita kan bisa jualan nih. Sepatunya New Balance. Ininya ada adrenalin, bajunya Santini, kacamatanya tuh Fox. Kita bisa jualan di situ. Kenapa saya bilang kayak gini fotonya? Ujungnya dia bisa main di segala medan, Bang. Malam oke, siang oke. Terus ada foto itu siang oke. Tampilannya juga oke. Ditambah ya kalau model itu pelengkap. Model itu hanya pelengkap. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Ya kan, silakan. Pengaturan ini sama. Yang penting kejar dulu backgroundnya. Simple foto itu kejar background bang. Background dulu dapetin. Gak usah mikirin objeknya gelap nanti. Itulah fungsi lighting. Itulah fungsi strobis. Kejar dulu backgroundnya. Kayak kita mau sunset pakai handphone. Kan sunset nih gelap nih. Belakangnya jadi kan? Logika paling gampang. Tinggal tambahin lampu di objek. Jadi kan? Kayak gini kan? Udah gitu simple. Simpelnya gitu aja. Gitu. Ini kan saya ngejar di belakang dulu. Nih, saya ngejar belakang dulu. Perhatiin aja semua. Saya ngejar belakang dulu. Baru tembakin lampunya. Makanya tadi saya bilang sama dia, jangan ganggu dulu. Kenapa? Kalau nggak masuk cahayanya jelek. Dia akan susah untuk diedit. Saya ngedit simpel-simpel aja, cuma bilang-bilangin aja. Dan mulai dirubah lah. Saya sampai apa ya? Mulai dirubah mindsetnya kawan-kawan itu. Mindsetnya kawan-kawan itu dirubah. Ini ada sunset bagus nih, ada pemandangan bagus, jangan dipikirin harus flare,
harus bulat telur bebek. Itu nanti senangin dulu fotonya gitu. Kita senang dulu fotonya mau gimana nih. Oh ini bagus nih, mainkan. Lama-lama kita paham, oh ini kayak gini. Yang bilang lighting itu susah, bullshit. Lighting itu paling gampang. Kenapa? Prinsipnya cuma satu. Matahari cuma satu. Itu prinsip paling gampang. Matahari cuma satu. Yang kedua itu cahaya bantuan. Ini matahari cuma satu. Ya kan? Lainnya ini matahari. Ini kita nggak akan bisa ngelawan, Bang. Ini mau berapa ratus ribu GN ini kalau kita pikir. Untuk defense nggak akan bisa ngejar. Makanya saya bilang, saya tadi pakai berapa di sini? Satu persatu kan? Satu persatu. Itu 2 flash loh. Ya untuk ngejar ini. Untuk ngejar ini, makanya saya buat satu persatu. Speed berapa itu? Ini sekitar 160-an. Fragmanya 11. Fragma Iya, kecil ya. Fragma 11. Tapi kalau tadi bisa di 400, saya mungkin bisa mainnya di 16. 16 saya lebih berani. 16. Cuman nanti jadinya kayak gini. Terlalu banyak ruang gelap. Tapi lebih fokus ke model. Iya. Gitu. Itu aja sih simpelnya. Jadi pakai AD400 lebih Pasti. Nah, ini nanti kita sekali lagi kita coba gunain dua lighting. Ini kan nggak ada ambience nih. Ya kan? Ya, ini nggak ada lampu tambahan untuk dimensiin. Jadi kalau ini bisa dimensiin, ini keren kali, Bang. Tambah lagi lampu dari sini. Oh iya. Ini masih dari sini aja. Benar. Inilah strobis. Ini teknik strobis, penggunaan satu lampu. Tapi kalau dia pakai lagi dari sini, wah ini pembeda lagi nih. Rim light-nya kelihatan di sini. Wah ini keren. Cuman kalau memang mau buat foto kayak gini, kekompakan tim. Kita nggak bisa sendiri. Kompak tim, iya benar. Dan tidak ada yang egois. Siapa yang motret, siapa yang megang lighting, siapa yang ngarah gaya, habis. Foto jadi, foto milik bersama. Itu dia. Itu ya simpelnya gitu aja, Bang. Kalau masih ada egois, semua pingin cantik, oh nggak akan jadi. Nggak akan jadi, benar. Kecuali motor kayak Umar memang no flash. Kriteria dia tuh no flash. Kenapa? Dia dibekali dengan fragma yang mampu, lensanya mampu, gitu loh. Bodinya juga mampu. Jadinya tinggal didalamin aja mau pakai gimananya. Gitu. Oke, teman-teman, nggak pede dengan kameranya. Semua sama. Saya buktiin semuanya sama itu. Saya nggak ada pakai bukan besar. Saya pakai bukan 11, bukan 16. Nggak ada pakai bukan besar. Nggak ada ganti-ganti bokeh. Nggak ada, karena di produk nggak laku, Bang. Intinya hasil foto milik bersama. Produk tuh nggak laku pakai bokeh-bokehan, Bang. Nggak laku, Bayangin kamera kalau mahal 1,4 motret kue yang tajam tuh cuman kismisnya. Belakangnya nggak tajam, orang marah, Bang. Prinsip dasar sebuah foto lighting, ya pengaturan ya, 100, 10, 100. 100-nya speed, 10-nya fragma, 100-nya ISO. Itu aja pakai dasarnya. Habis itu baru mainin fragmanya. ISO jangan dimainin kalau pakai lighting ya. Ini ISO berapa, Bang? Tadi ini paling kecil 80. Wih. 80. Karena satu-satu. Dia nggak ada tertulis 80, dia pasti tertulis dia nggak 80 karena kamera itu paling tertulis 100. Jadi dia ada di bawah 100 itu biasa L4 L1 ya. Jadi gitu. Tadi tanyaan apa itu ambience? Apa itu ambience? Ambience itu cahaya alami, Bang. Ambience itu belakang ini. Cahaya alami. Nah, ambience itu yang kita tutup dengan main light. Main light itu lampu utama. Lampu utama itu ini. Ini lampu utama. Nanti kalau kita tambahin rim light, nah itu lain lagi. Itu untuk shadow. Rim light itu lampu pembantu. Untuk shadow dia. Simpelnya gitu sih. Jadi Enggak tahu. kalau tadi kita lihat aja teman-teman, kalau makanya saya bilang saya duluan motret ya. Maksudnya biar teman-teman belajar di situ. Dian itu selalu aku suruh ya naikin, tunggingin, bener nggak ya? Karena prinsip matahari itu, Bang, naiknya itu gini, set, ya kan? Naiknya kan? Ya perhatiin aja kalau naiknya gini matahari berarti lampunya gini kan? Iya. Ya udah itu aja simpel ya. Gitu loh. Jadi prinsip lampu itu arahin ke lampu, pikirin backgroundnya, jadi siap, gak usah yang ribet-ribet, kan simpel, ya kan? Nah, coba ada yang mau tanya nggak kira-kira? Itu, Bang, satu stop tadi, Bang, satu stop, dua Ya, stop. itu sebenarnya teori dasar. Ya, kalau masalah stop itu, dia di setiap kamera beda-beda. Bedanya gini, di Nikon biasanya itu sepertiga stop bisa dibuat, sepertiga stop, setengah stop, satu stop. Satu stop itu hitungannya itu ini harus kalian pelajari sebenarnya. Nanti saya kirim deh linknya. Yang namanya satu stop itu dia satu klik. Di kamera ada tek 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 tek. Speed atau diafragma? Sama.
Kalau Fragma tik 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 ada kan? Kalau Nikon biasanya bisa dibuat sepertiga setengah satu, ya. Kita anggapnya itu dari dua ya. Kalau di Nikon habis 2 dia naik sepertiga stop misalnya. 2 jadinya 2,2. Ya. 2,4, 2,8 bener nggak? Tapi kalau di Canon biasanya satu stop. Bisa kita buat satu stop 2,8. 4, 5,6, 8, 13, 16. Itu satu stop. Naik satu stop namanya. Oke? Kalau speed kali 2. 100, 200, 400, 800, 800, 1600, 3200. Itu stop. Tapi kalau Fragma sama, kayak tadi. Speed juga kali 2. Gitu loh. Itu teori dasar. Jadi itu nggak sembarangan krek. Oh gelap nih, krek. Nggak salah. Awal selama ini ngono aja kan? Kalau Belajar atau iya, tidak nanti kalau saya bagi cerita tentang rumus ini bang, berapa jarak meternya, berapa yang baru pas pening bang, nggak mau motret lagi bang. Itu ada rumusnya pakai sigma bang. Sigma sekian ini ada jarak 5 meter, lampunya berapa, ketebatannya berapa, fragmentnya berapa, ada rumusnya. Itu kan nggak akan mau lagi motret. Percayalah, udah pening duluan. Kita kan ini makanya saya bilang, yang paling penting tadi di nomor 4 adalah feeling, insting. Kita rasa udah pas ya udah. Zoom, oke, mainkan. Padahal ini ada hitungan dasarnya. Jaraknya berapa meter, lampunya berapa kekuatannya, speednya berapa, itu ada rumusnya. Cuma nanti pasti bakalan pening bang. Gak mau besok udah pening aku kata bang Bogel, nggak usah motret lagi lah, pasti gitu. Nggak usah pakai lighting lagi lah. Foto pakai rumus dulu. Iya, memang itu ada sebenarnya. Dan itu waktu saya di ujian tuh udah ada. Itu pas ujian untuk mendapatkan sertifikasi itu ada kayak gitu ujiannya. Memang pening dan itu teori dasar. Itu sangat dasar bang, yang nggak mau kita pelajari. Kita nggak mau pelajarinya, kita cuma pelajari. Bisa motret bisa, katanya mana mainkan blab jadi. Ya semua juga bisa motret bener yang gimana gitu loh bang. Itu ada triknya sebenarnya. Tapi ya saya ajarin yang paling simpel lah. Motret itu ya kayak gini, lampunya kayak gini. Udah jadi pikirin, soalnya pokoknya oke kita share ke kawan-kawan, mana yang kurang, itu yang penting. Kayak saya, nggak apa-apa, komen aja foto saya di mana, nanti saya jelasin alasannya kenapa. Kan fair, jadi misalnya kayak gini saya fair, oke. Saya kayak gini nih, nah ini saya ambil dari sini biar dapat situ sebelah sini. Karena saya tahu pipinya gendut bang, makanya saya shadow. Fungsi shadow itu adalah mengecilkan pipi. Shadow, mengecilkan pipi, iya pipinya besar nggak sih? Karena shadow tadi bukan diedit. Karena shadow tadi yang buat pipinya itu jadi kecil, tirus. Lihat aja di semua. Tuh, ini nasi nih kena lighting semua. Syukur ada shadow di sininya nih. Kalau nggak gendut juga. Untuk bibi-bibi juga kita bilangnya. Tuh, ada shadow kan? Semuanya. Tuh, shadow kan? Itu yang buat kurus. Yang buat kurus itu sebenarnya. Sama tata letak ini kita tinggal kompakin aja mau gimana gitu loh. Terus perbanyak aja lihat rekomendasi foto-foto gitu loh. Misalnya kita mau motret pakai sepeda, lihat aja foto kayak aku kirim Bang Iwan kan. Bang kayak gini kita buat pelajarin aja. Oh ini gini, posenya gini. Gaya megang sepeda tuh gimana yang bener, naik sepeda tuh gimana yang bener. Karena diketahuin orang nanti Bang kalau kita salah, dari megang sepeda aja udah salah. Gimana mau motret gitu. Makanya fungsi koreografi itu sangat penting. Di sebuah foto produk yang paling mahal itu koreografi, Bang. Dia yang buat fotografer itu kerjanya lebih mudah, 90% lebih mudah. Fotografer tinggal klik, 10%-nya lighting, sisanya nolnya itu ya fotografer tinggal jepret. Iya serius, gitu aja loh simpel, sangat simpel malahan. Kira-kira ada yang mau ditambahin nih, dicerca, caci maki, boleh? Ada tanya aja nggak apa-apa. Caci. Ya yang mau ditanya yang ini gimana tadi? Apa kita jangan malu gitu, tanya nggak apa-apa. Kalau mau tanya, audio gimana bang, kameranya pakai apa? Aku pakai fix 50 1,8 punyanya Canon. Ya, 50 1,8 punyanya Canon. Yang ini ya, Ya, tadi kan lihat sendiri, 50 1,8 punya Canon. yang di atas lah lokasi kedua. Benar, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena aku memang nggak mau ngejar background. Aku mau ngejar cuman dia portrait. Itu dapat portrait aja nih aku kejarnya. Nah, cropping ketatnya. Jadi kayak gini aku cari aman. Ini fix 50. Ini dibukaan 2,8 nih masalah tadi. 2,8 atau 4 gitu. Cari aman. Tapi yang penting. Yang penting fotonya tajam aja. Semua. Kan gitu. Karena kita mau jualan di situnya. Ada lagi yang mau tanya kira-kira? Kawan-kawan. Kalau tanya aja.
tujuannya ya ke situ ya. Nggak apa-apa, karena kita tuh kalau dari tanya pertanyaan ya udah gitu pasti kebuka ini. Besok kita belajar lagi hunting, kita pelajarin lagi. Ya silakan setelah ini kawan-kawan silakan pelajarin sendiri hunting itu gimana, gitu loh. Karena lebih bagus memang hunting itu pakai model softbox itu, oktagon. Kenapa? Cahaya lebih rata. Kalau pakai flash langsung, ampun kita bang. Itu shadow-nya mana-mana nanti. Jatuhnya. Tadi pertama kali pengaturan flash itu salah ya yang pertama. Kenapa? Di zoom ya. Tadi kita cek di zoom ya. Zoom itu fungsinya kalau ada bacannya 70 mm, itu 70 dia lebih tele. Keluaran kecil itu bang, maksudnya? Iya, jadi 70 mm itu sana gitu kan. Dari sini ke situ. Dia fokus tuh gitu. Dia makin kecil angkanya, makin ke 24 biasanya. 24 mm cahayanya nyebar. Terus. Itu fungsinya tadi. Makanya aku bilang berapa kali kok kecil terus ya. Rupanya Umar bilang zoomnya bang, oh iya zoomnya salah. Aku bilang. Zoom itu salah. Lightingnya tadi ya? Iya, zoomnya Di salah. flash. Di flash Itu itu salah. yang biasa kan yang ada 24 lempul ke 70 ke 100. 70, 120 gitu. Ya itu tadi dia. Di situnya salah. Nanti kalau fungsi zoom buat apa bang? Untuk jarak objek. Jarak Benar, jauh. misalnya gini, misalnya mau motret yang lebih terfokus ke wajah gitu loh. Selama ini Kontar kontarnya kecil, nggak tahu. kontar kecil flash Cakupan, jadi cakupan. cakupan. Jadi flashnya itu kalau kita semakin besar, semakin 100 ya makin kecil. Lalu kalau 24 makin lebar. Sama kayak abang motret pakai wide dan tele. Berarti cahayanya lebih fokus gitu. Betul. Iya. Lebih ke jorok gitu. Ditembakannya terus gitu. Kayak center lah dia. Bener. Itu Iya. itu zoom itu bisa berfungsi kalau misalnya kalau nggak pakai softbox. Enggak, Kalau misalnya gini, sama dia cakupannya lebih lebar. misalnya kita nggak pakai softbox nih, Iya. pakai zoom itu tadi berapa yang 120 gitu kan, Posisi tembak langsung. tembak langsung gitu. Oke, ya. Nah, dia kalau abang misalnya pakainya 80, mau ngambil ini aja gitu bang. iya 80 tadi. 80 tadi abang ambil, deketin aja. Tapi kalau abang mau ngambil semuanya, 24 ya? foreground yang lebih kena juga yang kayak gini. 24 berarti ya? 24. 24 ya. Ya. 24 karena kena semua nih. Kena semua kan? Nah, ini tadi juga 24 kan, kena semua. Jadi kalau zoom itu kan biasa difoto buat dipakai buat foto apa biasanya? Produk, Pak. Misalnya makanan. Nah, makanan. Ya kalau abang nggak punya oktagon untuk balikin cahaya atau nggak bisa tembakin langsung, di main di zoom itu agak jauh aja taruh buatnya 70 atau 80. Jadi ya ke situ ya tuh bang. Abang bisa perhatiin coba aja di satu objek di 80 dan 24. Gitu loh. 24 ya abang kelihatan dengan posisi yang sama ya. Jebretin di 24, nyebar cahayanya, jebretin di 50 makin kecil, 70 makin kecil. Makin terfokus. Ya kalau Cahayanya fokus ke objeknya lah. betul. Gitu dia, Pak. Simpelnya gitu. Makanya banyak orang salah di situ. Nggak ngerti 24 itu apa fungsinya. Belum paham sama ini memang. Iya. Nah, ini dia kita saling belajar kan. Biasanya gini, abang pakai di lensa berapa? Pakai lensa 50. Pakailah zoomnya 50. Kayak aku tadi 16 APS-C. Jadinya cropping format jadi 24 lensaku. Aku pakainya 24 flashnya. Gitu loh. Oh, tadi zoomnya abang ganti 24. Ini kan gue ganti tadi zoomnya jadi. Sekarang juga masih 24. Nggak tahu ya. Gue ganti 24. Tergantung jarak objek sih. Ya, itu aja. Tergantung jarak objek sih. Kalau misalnya kita malah pakai 24 tapi zoom kita Jauh ya. 24. Nah. Jadi nampak semua itu. Maksudnya Lebih terangnya lebar, ke bawah itu lebih terang gitu kan. Tapi kalau Lebih misalnya lebar. kita lebih jauh objeknya ya kita jauhin juga walaupun kita pakai 24 tetap kita jauhin juga. Lagi kan kalau kita Tetap kita objeknya jauhin jauh juga nih, flashnya. kita pakai 24, bener otomatis objeknya itu yang